Saya ke Pak Haji. Pak Haji, banyak tradisi untuk merekatkan kembali ikatan sosial. Lalu bagaimana sebetulnya membawa nilai tradisional itu menjadi budaya kita berbangsa? Wah, ini menarik. Saya tadi isunya mengenai pemilu dan hal-hal yang sifatnya masa kini, modern, kita menganut demokrasi. Walaupun disampaikan tadi demokrasi itu adalah cara untuk mencapai kemakmuran saja, alat saja. Lalu tiba-tiba kita bicara soal apakah suatu yang berasal dari tradisi di masa lalu bisa tetap relevan di masa kini, terutama dalam konteks bagaimana menjaga integrasi nasional ya. Pasca pemilu ya. Saya ini karena pas Lebaran juga ya, ini saya ingin mendekatinya dari sisi dua hal ya sebenarnya. Yang pertama budaya politik kita, tapi tadi secara tajam sudah diulas sebagian besar oleh Pak Sukidi ya mengenai norma atau kalau saya bilang social atau political values ya, yang bagian utama dari budaya politik yang tengah berubah ya, tengah berubah. Berubahnya ke positif atau negatif tadi sangat jelas yang disampaikan Pak Sukidi. Tapi satu poin juga yang kita pelajari dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, atau kalau lebih lama lagi bangsa Jawa, kekuasaan itu selalu berdarah-darah. Ya, budaya politik Jawa, untuk tidak mengatakan Indonesia, di masa lalu adalah namanya apa ya, Mas Sukidi, tumpas kelor ya, the winner takes it all. Yang menang ambil semuanya, yang kalah hilang gitu aja. Dan ini di masa yang belum terlalu lama di Indonesia, di Republik Indonesia juga terjadi ya, terutama post 65 ya, hilang, yang kalah hilang aja gitu ya. Dan sampai Orde Baru seperti itu ya, 98 kayaknya hilang tapi muncul pelan-pelan ya. Pada masa Pak Jokowi nampaknya ada gagasan yang kalah tidak perlu hilang ya, tapi kemudian ditarik masuk, dirangkul. Saya tidak mengatakan itu adalah budaya politik baru, tapi di permukaan terlihat ada seperti itu. Tapi tadi Pak Sukidi sampaikan di the very core dari budaya politik tadi, yang value tadi, ada yang berubah, yang mesti dihati-hati ya. Jangan lihat di permukaan yang kesannya sudah menyatu, tapi ada perbedaan hakiki yang mesti diperhatikan benar-benar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan sebagai bagian dari tradisi bisa mengikat itu semua? Ya, kalau saya tadi sampaikan, beberapa tradisi kita terkait dengan budaya politik, hati-hati loh, kejam. Ya, tapi di sisi lain kita tahu di dalam kehidupan sosial kita, ini saya ingin masuk kepada hal yang kedua. Yang pertama budaya politik, yang kedua kita melihat berbagai hal itu sebagai satu ritual ya. Jadi pemilihan umum, pemilu itu ritual. Suatu upaya untuk mentransform komunitas dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik lagi. Dan individu-individu di dalam komunitas itu memasuki satu fase-fase tertentu ya. Fase di isolasi, lalu kemudian fase yang transisi. Kalau dalam bahasa saya di antropologi itu ada fase liminalitas ya. Gonjang-ganjing status peranan yang tidak begitu clear. Barangkali hiruk pikuk pemilu kemarin bisa merepresentasikan siapa kawan, siapa lawan, tiba-tiba kesana kemari. Beda dengan struktur yang sebelumnya ada. Ya. Lalu segera sesudah tahap liminalitas itu selesai, mestinya kita masuk ke tahap yang namanya post liminalitas, yaitu tahap inkorporasi. Di mana ada struktur baru, individu-individu masuk ke dalam struktur baru. Walaupun seringkali struktur lama juga masih berperan, tapi kita bicara karena kalau ritual biasanya transformasi ya, ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini kepemimpinan nasional. Nah, kalau kita melihat pemilu sebagai satu ritual, barangkali kalau kita lihat, ya ini persis tadi teasernya sampaikan, Lebaran kali ini bermakna penting ya, karena pas selesai pemilu, selesai Lebaran pada salam-salaman, apakah setelah pemilu terlebih kita elit bisa... politiknya. Elit politiknya salam-salaman itu apakah menunjukkan inkorporasi, tahap inkorporasi, atau ada value ya tertentu yang demikian berbedanya, yang walaupun sudah salaman tapi sebenarnya di dalamnya masih ada persoalan. Nah, itu dia.
Oke. Ya. Oke. Jadi bisa saja itu dimaknai dua begitu ya. Apa yang di depan panggung dan juga di belakang panggung, tapi kita masih akan nunggu bagaimana begitu ke depannya, apakah benar rekonsiliasi secara nasional itu akan terjadi